Halo semuanya dan selamat datang. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget, yaitu gimana caranya mengubah interaksi kita sama AI. Kita akan beralih dari yang tadinya cuma nanya-nanya biasa, jadi seorang ahli yang bisa mengarahkan percakapan cerdas dengan game ini buat dapetin hasil yang wow, luar biasa. Pernah nggak sih ngerasa frustrasi banget dapat jawaban dari AI yang gitu-gitu aja buat tugas kuliah? Kita semua tahu AI ini pinter banget, tapi kok rasanya jawaban yang keluar buat esai atau presentasi kita tuh datar, generik, dan nggak ngebantu sama sekali. Nah, masalahnya itu bukan di AI-nya, tapi di cara kita ngobrol sama dia. Coba deh, lihat bedanya di sini. Di sebelah kiri, kita nanya kayak ke mesin pencari biasa. Ide liburan ke Bali. Ya hasilnya standar. Tapi lihat yang di kanan. Kita bukan lagi memberi perintah, tapi kita ngasih briefing yang lengkap. Kita berkolaborasi. Hasilnya jauh lebih personal dan sesuai sama yang kita mau. Nah, ini dia perubahan pola pikir yang bakal kita kuasai bareng-bareng. Terus, gimana caranya bikin briefing yang hebat kayak tadi? Jawabannya ada di satu formula simpel yang bakal jadi andalan kamu. Kenalin, PERAN. Ini dia kunci rahasia yang bakal mengubah kamu dari sekedar pengguna jadi seorang sutradara buat si AI. Jadi, PERAN ini singkatan dari 5 elemen penting. Persona, ekspektasi, rincian, audiens, dan nada. Anggap aja ini kayak resep rahasia buat bikin prompt yang sempurna setiap saat. Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, yang pertama P untuk persona. Gini, jangan lagi ngomong sama AI generik. Coba deh, kasih dia peran. Suruh dia jadi seorang ahli. Misalnya jadi seorang direktur marketing, sejarawan, atau bahkan guru ekonomi. Dengan ngasih peran, kita langsung memfokuskan pengetahuan yang super luas itu lewat sudut pandang yang spesifik. Lanjut ya, untuk ekspektasi. Ini penting banget. Jangan cuma bertanya, tapi jelasin hasil akhir yang kamu mau itu bentuknya apa. Kamu butuh tabel, atau draft email, atau mungkin daftar pakai bullet points. Semakin spesifik kamu ngasih tahu formatnya, semakin siap pakai juga hasilnya nanti. Terus ada R, rincian. Ingat ya, AI itu nggak bisa baca pikiran kita. Jadi konteks itu segalanya. Semakin banyak detail yang kamu kasih, misalnya target audiensnya siapa, tujuannya apa, ada batasan apa aja, pasti responsnya bakal makin relevan dan akurat. Berikutnya, A untuk audiens. Coba pikirin, siapa yang bakal baca atau lihat hasilnya nanti? Cara ngejelasin sesuatu buat dosen pasti beda banget kan sama cara ngejelasin buat teman sekelas? Nah, dengan nentuin audiens, AI jadi tahu harus pakai bahasa dan gaya penyampaian yang kayak gimana. Dan yang terakhir, N, yaitu nada. Kamu mau hasilnya kedengeran profesional, atau lucu, atau mungkin inspiratif. Nada ini yang bakal ngebentuk kepribadian dari tulisan si AI. Jangan lupa juga sebutin formatnya, mau paragraf, daftar, atau mungkin skrip. Nah, sekarang kita coba satuin semuanya. Ingat kan prompt soal Bali yang keren tadi? Kalau kita bedah nih, prompt itu benar-benar aplikasi sempurna dari formula PERAN. Kelihatan kan, setiap elemennya ada di sana, saling kerjasama buat ngebimbing si AI biar hasilnya persis seperti yang kita harapkan. Oke, nguasain PERAN itu langkah pertama yang keren banget. Sekarang kita naik level yuk, kita masuk ke seninya reprompting. Ini bukan soal benerin kesalahan ya, tapi soal gimana caranya menyempurnakan hasil yang udah bagus jadi luar biasa. Coba deh ubah cara pikir kita. Anggap aja jawaban pertama dari AI itu bukan hasil akhir, tapi kalimat pembuka dari sebuah obrolan. Kamu itu sutradaranya, dan sekarang waktunya ngasih arahan baru ke aktor brilian kamu ini. Ada 4 teknik dasar buat ngelanjutin dialog ini. Kamu bisa tambah konteks kalau ada detail yang kelupaan, atau ubah arah kalau ide awal ternyata kurang pas. Bisa juga perdalam fokus buat gali satu poin lebih dalam, atau perbaiki gaya buat moles nada dan formatnya biar makin oke. Coba bayangin, AI ngasih kamu caption media sosial yang, ya gini-gini aja. Nggak salah sih, tapi standar banget, gampang dilupain. Nah, ini titik awal kita. Dan lihat deh transformasinya. Cuma dengan beberapa reprompt singkat, misalnya kita nambahin konteks soal bahan-bahannya, yaitu jus jeruk, terus kita perbaiki gayanya dengan ngasih pertanyaan, kita bisa ngubah caption yang biasa aja jadi sesuatu yang unik dan bikin penasaran. Keren banget kan kekuatan dialog ini? Jadi, saat kita sampai di bagian akhir ini, ada satu hal yang penting banget buat kita ingat. Hubungan kita sama AI itu bukan lagi kayak pengguna sama alat, tapi lebih kayak seorang pemimpin buat sebuah orkestra yang sangat powerful. Ingat-ingat ini ya, kamulah yang pegang kendali.
Formula PERAN itu ibarat tongkat konduktor kamu, dan reprompting itu cara kamu mengarahkan orkestra ini buat menciptakan sebuah mahakarya yang sesuai sama visi kamu. Dengan semua bekal ini, kamu sekarang udah siap. Kamu bukan lagi sekedar penanya, tapi seorang kolaborator, sutradara, dan konduktor. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, percakapan hebat apa yang bakal kamu mulai sama Gemini hari ini buat nyelesain tugas-tugas kamu?